Adab berbuka. Apabila sudah tiba waktunya, dianjurkan untuk segera berbuka. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Rawahu Muslim. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah hamba itu dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 771, nomor 48. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, yang paling kusayangi dari hamba-hambaku ialah yang paling segera berbuka. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 103, nomor 696. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Anas bin Malik katanya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattu shalla salatal maghribi hatta yuftira walau ala syarbati ma'in. Rawahu Ibnu Abdul Bar an Anas bin Malik. Tidak pernah aku melihat walau sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib lebih dahulu sebelum berbuka, walaupun hanya dengan seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar dari Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan Tirmidzi dari Anas sebagai berikut. An Anas bin Malik qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin min ma'in. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Tirmidzi. Dari Anas bin Malik ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah sebelum salat maghrib. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada kurma kering, beliau menyendok beberapa sendok air. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Tirmidzi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftira ala salasi tamaratin aw syai'in lam tusibhun naru. Rawahu Abu Ya'la an Anasin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berbuka puasa dengan 3 biji kurma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api. Hadis riwayat Abu Ya'la dari Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa illam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahurun." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi an Sulaiman bin Amir. Apabila seseorang di antara kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika ia tidak memperoleh kurma, hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu bersih dan membersihkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Sulaiman bin Amir. Kesimpulan dari hadis-hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa apabila kita berbuka puasa, maka disunahkan untuk 1. Menyegerakan berbuka. 2. Sebelum salat maghrib kita berbuka dahulu walaupun dengan seteguk air. 3. Berbuka dengan 3 biji kurma. Bila tidak ada, dengan sesuatu makanan yang manis dan tidak dimasak dengan api, seperti pisang, kates, nanas dan lain-lain. 4. Bila tidak ada buah-buahan, maka disunahkan kita untuk berbuka dengan air. 5. Dan dikala berbuka
dituntunkan untuk membaca doa sebagai berikut. Dhahabaz zama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan semoga pahala tetap didapatkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 306, nomor 2357 dari Ibnu Umar. Tentang doa berbuka puasa. Ada bermacam-macam doa berpuasa, di antaranya sebagai berikut. Ada bermacam-macam doa berbuka puasa, di antaranya sebagai berikut. An Ibnu Abbasin qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Rawahu Daruqutni dhaif li'anna fi isnadihi Abdul Malik ibnu Harun bin Antarah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, untukmu kami berpuasa dan atas rezekimu kami berbuka, maka terimalah ibadah dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Daruqutni, juz 2 halaman 185, nomor 26. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdul Malik bin Harun bin Antarah. An Ibnu Abbasin qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Rawahu At-Tabrani fil Kabir. Dari Ibnu Abbas ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Untukmu aku berpuasa dan atas rezekimu aku berbuka, maka terimalah ibadahku, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir juz 12 halaman 113 nomor 1272. Dalam sanadnya ada perawi bernama Abdul Malik bin Harun bin Antarah, ia dhaif. Bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Rawahu At-Tabrani fil Awsat. Bismillahi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dengan nama Allah, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Hadis riwayat Tabrani di dalam Al-Awsat, hadis nomor 7547. Dalam sanadnya ada perawi bernama Dawud bin Zabrakon, ia dhaif. Majmuz Zawaid juz 3 halaman 279. An Muadzin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Rawahu Ibnu Sina. Dari Muadz radhiyallahu an ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku berpuasa dan telah memberi rezeki kepadaku, maka aku berbuka. Hadis riwayat Ibnu Sunni halaman 169 nomor 479. Sanadnya dhaif karena di dalamnya
ada perawi yang tidak disebutkan namanya. An Mu'adz bin Zuhrata annahu balaghahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dari Mu'adz bin Zuhrah bahwasanya telah sampai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 306, nomor 2358. Hadis tersebut mursal karena Mu'adz bin Zuhrah tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Ibnu Abi Mulaikah qala Sami'tu Abdullah bin Amr bin al-As yaqulu Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watun ma turaddu. Qala Ibnu Abi Mulaikah Sami'tu Abdullah bin Amr yaqulu idza aftara Sami'tu Abdullah bin Amr yaqulu idza aftara Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abi Mulaikah ia berkata, saya mendengar Abdullah bin Amr bin al-As berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika berpuasa ada doa yang tidak akan ditolak. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr apabila berbuka puasa berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni aku. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 557, nomor 1753, hadis hasan. An Marwana yakni bin Salimil Muqaffa. An Marwana yakni bin Salimin al-Muqaffa qala Ra'aitu bana Umar yaqbidu ala lihyatihi fayaqta'u ma zada 'alal kaffi wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba az-zama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dari Marwan yakni bin Salim al-Muqaffa ia berkata, aku melihat Ibnu Umar memegang jenggotnya lalu memotong yang lebih dari genggaman tangannya. Ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka puasa beliau berdoa, zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Haus telah hilang, urat-urat telah basah dan semoga pahala tetap didapat insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 306, nomor 2357, hadis hasan. Keterangan dari riwayat-riwayat di atas bisa kita ketahui bahwa yang derajatnya hasan adalah riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abi Mulaikah dan riwayat Abu Dawud dari Marwan bin Salim. Namun pada riwayat Ibnu Abi Mulaikah di atas, doa tersebut adalah lafadznya Ibnu Amr. Adapun pada riwayat Abu Dawud tersebut, lafadz doa itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita ketahui bahwa doa berbuka puasa yang paling kuat riwayatnya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Marwan bin Salim dari Ibnu Umar.
zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah.